Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Anisia. Saya dari kelas DVN 14 dengan instruktur saya bernama Bapak Khairul Mukminin. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan menyelesaikan tugas final practice exam saya. Saya akan mengambil salah satu lab berupa review Linux. Baik, sebelum kita masuk ke sana, pastikan teman-teman sudah menginstal Oracle. Di sini ada Oracle. Oke, saya pindahkan dulu ke bawah. Oke, pastikan teman-teman sudah menginstal Oracle sebagai virtual mesinnya, dan kita harus sudah menginstal yang namanya Devas. Baik, sebelumnya mari kita buka dulu Oracle-nya karena kita akan bekerja di sini. Kurang lebih kita akan bekerja di sini. Oke, sambil kita tunggu. Sebenarnya kenapa Linux penting untuk DevNet? Oke, jadi saya sudah buka apa nih ya? Materi dari pengantar. Jadi Linux ini termasuk ke dalam pengantar, masih dalam pengantar kursus DevNet Associate, di mana Linux ini sudah digunakan secara luas di server. Dan yang harus kita ketahui adalah bahwa virtual machine itu pada umumnya menggunakan virtual machine pada umumnya itu berbasis Linux. Itu sebabnya kenapa kita sangat dianjurkan untuk belajar Linux. Baik, ini virtual box saya sudah terbuka. Selanjutnya yang harus kita lakukan selanjutnya adalah pastikan Devas Lab VM-nya sudah terinstall. Jadi syarat untuk penginstalannya apa? Mari kita cek. Di sini saya sudah install. Jadi sebelum kita bisa untuk mengeksekusi Devas ini, kita sebelumnya harus sudah install dulu lab mesin virtualnya. Dimana spesifikasi yang kita butuhkan minimal adalah kita harus punya PC dengan RAM minimum 4 GB dengan 15 GB ruang kosong, dan pastinya kita harus sudah mengunduh aplikasi Oracle VirtualBox-nya sebagai virtual mesinnya, dan juga Devas-nya sebagai mesin virtualnya yang akan kita gunakan dalam kursus ini. Baik, langsung saja. Di sini saya juga menginstal GNS3 VM. Ini saya gunakan untuk belajar mikrotik, tapi kita akan fokus pada Devas. Sebelum kita mulai, kita nyalakan dulu mesinnya karena di sini posisi mesinnya dalam keadaan mati. Maka kita bisa klik start. Kita tunggu beberapa saat sampai virtual mesin Devasnya terbuka. Baik. Saya juga sudah. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang bertanya, loh, kok bahasa Indonesia ya? Oke. Jadi kebetulan saya sangat minim dalam penguasaan bahasa Inggris. Mungkin kalau satu kata dua kata bolehlah saya artikan, tapi kalau sudah membentuk suatu kalimat, saya akan sangat merasa kesulitan untuk menerjemahkannya. Maka saya menggunakan bantuan Google Google terjemah yang formatnya dokumen. Nanti teman-teman bisa coba, banyak tutorialnya di internet, bisa dicari masing-masing. Cuman kelemahan dari terjemahan ini, ada beberapa bahasa yang seharusnya tidak diartikan tapi diartikan. Jadi beberapa nanti akan terlihat aneh. Untuk mengatasi ini, kalau saran saya teman-teman tetap download juga. Ini adalah yang aslinya ya. Ini adalah dokumen aslinya dalam bahasa Inggris yang saya terjemahkan menjadi seperti ini. Jadi nanti apabila ada beberapa kata di sini terlihat rancu, kita mungkin bisa kembali mengecek di dokumen aslinya. Itu saran saya. Jadi kalau ada teman-teman yang senasib dengan saya yang cukup rendah dalam penguasaan bahasa Inggrisnya, mungkin alternatif ini bisa membantu. Baik. Nah, ini dia mesin saya sedang dieksekusi sambil kita tunggu. Jadi saya tidak tahu sebabnya apa, RAM laptop saya sebenarnya sudah 6 GB, cuman masih lambat sekali. Saya nggak tahu masalahnya di mana. Tapi mudah-mudahan berjalan aman ya sambil kita tunggu. Nah, kita kembali lagi ke materi di sini.
Nah, jadi nanti apa sih yang kita lakukan di lab kita ini nanti? Jadi lab review Linux, bahkan di apa nih ya? Di di materi kursusnya juga saya translatekan ke dalam bahasa Indonesia karena saya tidak mau berpikir lama, tidak mau bersulit-sulit dulu, jadi saya langsung translatekan. Materi yang akan kita pelajari di sini salah satunya yaitu, kita kembalikan ke dalam bahasa Inggris dulu ya supaya tidak rancu bahasanya. Kita akan melaunch DeFast virtual machine ya. Jadi kita nanti akan mencoba menggunakan virtual machine DeFast. DeFast ini adalah apa ya? Virtual machine yang disediakan oleh DevNet Associate, kan DeFast ya. Kemudian yang kedua, kita akan menggunakan sintak navigasi, perintah sintak navigasi. Nanti sintaknya ada beberapa macam, nanti bisa teman-teman sekalian lihat. Jadi bisa kita lihat sama-sama, nanti kita kerjakan sama-sama. Kemudian kita juga di sini akan salah satu tujuannya yaitu review file management. Jadi nanti kita akan melihat beberapa file yang ada di dalam Linux yang sedang kita kerjakan. Kemudian ada juga review regular expression dan juga review system administration. Baik, sambil kita cek apakah sudah selesai. Oke, ini masih loading ya teman-teman. Jadi memang di laptop saya sangat lama, jadi harap bersabar saja. Kemudian kenapa ya kok Linux itu sepertinya sangat penting dalam dunia teknologi ya. Hampir semua basis jaringan itu berbasisnya Linux. Jadi memang Linux telah digunakan secara luas di server, baik di perangkat IoT, perangkat jaringan, telepon pintar, dan banyak perangkat lain yang mungkin tidak Anda anggap sebagai komputer. Nah, bahkan beberapa router juga sudah didukung dengan Linux saat ini. Jadi untuk lebih jauhnya, nah nanti kita akan ketemu ini, di sini ada kuis ya teman-teman. Ada kuisnya, tapi saya tidak akan bahas di sini. Di sini ada kucing. Saya yakin ini bukan kucing, bahasa aslinya mungkin cat. Kita nggak tahu gunanya untuk apa itu. Nanti habis ini kita akan lihat. Baik, sambil kita cek lagi. Aduh, masih lama sekali ya. Oke. Baik. Nah, sambil kita menunggu. Jadi latar belakang dari lab ini apa sih? Jadi di lab ini Anda akan meninjau keterampilan dasar Linux, termasuk navigasi perintah, manajemen file, ekspresi reguler, dan administrasi sistem. Lab ini tidak dimaksudkan sebagai pengganti pengalaman Linux sebelumnya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah pernah punya pengalaman Linux sebelumnya, ini bukan versi update terbaru atau bagaimana. Maksudnya bukan berarti yang kita pelajari sekarang ini membuat Linux yang lama tidak terpakai, tidak seperti itu. Jadi ini hanya sebagai tambahan wawasan dan tidak mencakup semua keterampilan Linux yang Anda perlukan. Jadi ini hanya secuil, belum semuanya. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya mau lebih spesifik secara keseluruhan, ya teman-teman belajar lagi lebih intens di dalam Linux tentunya. Namun lab ini akan berfungsi sebagai ukuran yang baik untuk keterampilan Linux Anda. Jadi setidaknya nanti setelah kita belajar ini akan ada beberapa keterampilan yang tentunya itu bernilai positif untuk kita, terutama nanti beberapa hal dasar tentang Linux itu yang ya notabene minimal harus dipahami lah oleh beberapa orang yang memang mulai konsentrasi dengan dunia IT, khususnya di jaringan, dan membantu Anda mengarahkan ke tempat yang mungkin memerlukan lebih banyak peninjauan. Baik, nanti sebelum kita masuk ke codingnya, nah ini sudah terbuka alhamdulillah. Jadi ada beberapa yang harus kita penuhi terlebih dahulu atau requirementnya. Yang pertama, pastikan teman-teman punya PC, karena kalau tidak punya PC tidak akan bisa dieksekusi. Kemudian harus ada kotak virtual atau virtual box. Di sini virtual box yang saya pakai adalah Oracle ya teman-teman, dari Oracle. Kemudian mesin virtual device-nya. Mesin virtual device ini bisa teman-teman download. Jadi kalau sebelum masuk ke sini kita harus ketemu dulu dengan lab satunya. Lab satunya di sini tentang instalasi lingkungan virtual machine ya. Di sini diajari bagaimana menginstal device. Jadi cukup besar ya teman-teman memorinya, kalau tidak salah saya kemarin saya download sekitar 4 GB.
jadi nanti teman-teman bisa cari masing-masing sendiri. Baik, alhamdulillah ini sudah terbuka lab saya, jadi kita langsung fokus ke materi kita selanjutnya. Baik, instruksi pertama, luncurkan device. Tadi kita sudah nyalakan ya teman-teman, kita sudah pakai VirtualBox dan kita sudah nyalakan, alhamdulillah sudah terbuka. Kemudian oke, kita bagi 50% 50%. Tinjau navigasi sintaks. Nah, ini tadi yang kita bahas. Oke, salah satu dari tujuan utamanya ya, navigasi sintaks. Di sini ada ls, pwd, cd, sudo. Mohon maaf kalau ada cara baca saya yang kurang tepat, nanti teman-teman bisa bantu saya untuk membenarkannya. Baik, yang pertama, klik 2 kali icon terminal emulator. Jadi ini kita klik 2 kali. Dan kita close aja biar nggak menghalangi. Oke, ini kita klik 2 kali, kita tunggu dia sampai terbuka. Oke, nah ini dia tampilannya. Kemudian gunakan perintah ls untuk menampilkan daftar direktori saat ini. Jadi untuk melihat direktori saat ini yang tersedia di dalam laptop kita atau virtual mesin kita, kita bisa ketikkan perintah ls, tekan enter. Dan harus teman-teman ingat juga bahwa perintah ini cukup case sensitif. Artinya kalau perintahnya harusnya huruf besar semua, teman-teman ketik dengan huruf kecil, maka perintah akan error. Jadi pastikan teman-teman melihat perintahnya secara benar di sini. Nah, selanjutnya di sini kita lihat, karena ini terjemahan, kita lihat yang versi aslinya dalam bahasa Inggris. Nah, harusnya tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada desktop ya, sama ya. Ini perintah ls yang sudah kita ketikkan tadi, hasilnya ada desktop, ada download. Kemudian tempat saya tidak ada musik ya, tapi kita ada download sama ada dokumen ada, dan juga lab selalu terakhir ada snap ya, kurang lebih sama. Jadi tampilannya mungkin saja berbeda-beda ya teman-teman. Selanjutnya saya balik lagi ke yang bahasa Indonesia. Gunakan perintah ls dengan argumen labs. Artinya kita ketikkan perintah ls diikuti dengan kata labs. Tujuannya apa? Untuk menampilkan konten folder labs. Oke, kita tekan enter. Nah, ternyata di dalam folder lab ada devnet src. Saya nggak tahu ini apa, tapi kurang lebih tampilannya, hasilnya adalah sama ya teman-teman. Ini dia, hasilnya sama. Selanjutnya gunakan ls command diikuti dengan strip l, yang ini akan menampilkan versi tampilan panjangnya. Oke, ls strip l, lalu kita tekan saja enter. Nah, di sini totalnya ada 40, tapi di tempat saya totalnya hanya 20 ya, ada 20. Ada ditampilkan juga tanggal aksesnya, kemudian nama direktorinya. Selanjutnya gunakan ls diikuti dengan strip r. Jadi gunanya untuk apa? Saya nggak tahu gunanya untuk apa. Kita lihat di sini artinya, digunakan untuk menampilkan isi direktori secara terbalik sesuai abjad. Jadi ini kita gunakan untuk descending ya, mungkin begitulah bahasa descending ya kalau diurutkan dari Z ke A. Oke, kita coba saja ketikkan perintahnya ls strip r. Nah, ini dia. Jadi perbedaannya apa? Kalau yang pertama kita ketikkan ls saja, di sini dimulai dari des, do, down, left, dan snap. Nah, kalau di sini terbalik dari yang paling belakang sampai yang paling depan. Jadi dibalik snap ya, di sini snap paling belakang, kemudian labs, download tetap di posisi tengah, dokumen di nomor 4, dan desktop di paling belakang. Selanjutnya kita akan ketikkan lagi perintah ls dengan kombinasi ya, secara bersamaan. Kita ketik ls strip l strip r. Apa yang terjadi? Nah, ternyata dia akan menampilkan versi panjang dari direktori, kemudian dengan susunan terbalik. Kalau di sini kan susunannya dari A ke Z, tapi di sini dari Z ke A. Oke, selanjutnya langsung masih banyak lagi pilihan yang bisa digunakan. Misalnya menggunakan perintah man, untuk melihat semua kemungkinan manual. Artinya di sini kita untuk melihat perintahnya, ls-nya ya. Sorry, terbalik. Man ls. Nah, di sini dikasih tahu A gunanya untuk apa, strip A kecil untuk apa, strip A besar untuk apa, author,
strip B dan sebagainya. Nah selanjutnya oke, ada juga jadi untuk keluar dari sini kita harus menekan huruf Q nih, tekan Q untuk keluar. Q. Nah itu dia. Selanjutnya ada juga perintah argumen pakai have, sebagian besar perintah untuk melihat ringkasan secara singkat. Jadi kalau ini kan panjang sekali ya teman-teman, tadi panjang sekali. Jadi ini ada cara singkatnya, kita bisa ketikkan ls strip help. Jadi gunanya kalau misalnya ada teman-teman yang lupa dengan perintah-perintah Linux, maka kita bisa gunakan ini untuk membantu kita. Oke. ls strip help. Nah, ini dia ya teman-teman, ternyata hasilnya seperti ini. Jadi banyak sekali perintahnya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan gunakan PWD. Kecil banget ya hurufnya. PWD untuk menampilkan direktori kerja saat ini. Ya, kita gunakan PWD untuk menampilkan direktori kerja kita saat ini. Oke, kita bisa ketikkan pwd/home, pwd/home lagi, sorry, oke, kita ketikkan saja pwd. Oke, maka akan keluar tampilannya home device dan kembali lagi ke S lagi. Nah selanjutnya kita juga bisa gunakan perintah cd. Oh sorry, ada yang terlewat ternyata ya. Ada perintah cd. Oke, ada perintah cd untuk mengubah direktori home device dokumen. Oke, jadi untuk kita perpindahan tadi dari home ke dokumen, kita bisa ketikkan perintah cd, kemudian ada dokumen. Ini di sini karena translate ya, jadi harusnya kita ketikkan yang begini. Nah ini, jadi kita akan masuk ke bagian direktori dokumen. Gunakan perintah cd dengan simbol slash untuk mengubah direktori ke direktori root. Gunakan pwd lagi untuk melihat bahwa Anda sekarang berada di direktori root. Baik, jadi kita ketikkan cd /home /device /dokumen. Astagfirullahaladzim, sorry. cd /enter. Oke. Oh sorry. Oke, kita berada di cd dokumen. cd spasi slash. Nah, kita kembali lagi ke device lab ya teman-teman. Kita ketikkan lagi pwd. Oke, sama ya. Nah, selanjutnya kita bisa kembali ke direktori home device dokumen. Caranya yang kita ketik adalah cd home, kemudian ini ya, yang ini cd home device /dokumen. Kita ketikkan. Astagfirullahaladzim. Oh sorry, ini di spasi ya. Oh
Slash-nya kurang juga rupanya. Oke ya, akhirnya kita sudah berpindah ke directory dokumen. Gunakan karakter titik-titik untuk naik satu directory. Jadi kalau kita menggunakan titik-titik, maka dia akan kembali lagi ke directory yang pertama tadi. Jadi kita ketik cd titik-titik. Oke, akhirnya dikembali lagi ke Device Lab ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke langkah ketiga, yaitu menggunakan perintah super access ya, menggunakan perintah sudo. Jadi kita akan ketikkan sudo apt-get untuk memperbarui atau merefresh daftar paket yang tersedia. Nah, ini mungkin saja tampilannya berbeda nanti ya. Kalau di sini tampilannya seperti ini, mari kita lihat ini, kita sudo apt-get update, enter. Nah, kita harus tunggu dulu karena ini mungkin memakan beberapa waktu. Nah, kita lihat di sini dia mendapatkan beberapa ya. Nah, dia ada 336 KB di dalam 6 detik. Ini belum selesai ya, mereka masih membaca daftar paket. Kita tunggu sampai selesai dan nanti tampilannya Device Lab-nya kembali seperti semula, seperti ini lagi. Lama ya ternyata teman-teman, kita tunggu harus sampai selesai, karena kalau kita perintahkan apapun, kalau dia belum selesai membaca daftar paketnya, maka dia tidak akan merespon apapun. Sambil kita tunggu ya. Lama ya, oke. Aduh, kenapa lama sekali? Tidak merespon apapun ya teman-teman ya. Lama. Baik, jadi kita review sedikit lah ya. Jadi tadi kita sudah belajar beberapa perintah sambil kita menunggu sistemnya ini selesai. Kita tadi sudah mencoba menggunakan ls untuk menampilkan daftar directory. Kemudian kita juga gunakan ls strip l untuk menampilkan versi panjangnya dari informasi directory yang tersedia. Nah, ini dia sedang reading paket list ya, jadi lama memang, kita harus tunggu ini dulu. Kemudian ada ls dengan strip r, gunanya untuk menampilkan isi directory secara terbalik, artinya dia mengurutkan directory secara descending dari Z menuju A. Kemudian ada, ternyata bisa dikombinasi juga, tapi tadi saya tidak coba ya. Oh enggak. Jadi kita sudah coba juga. Nah, kita gunakan ls strip l strip r untuk menampilkan versi terbalik dengan versi terpanjangnya. Ada juga man untuk melihat beberapa perintahnya. Kemudian kita gunakan help juga untuk beberapa perintah dengan informasi secara singkat. Kita gunakan juga ppd untuk menampilkan direktori kerja saat ini, dan juga kita gunakan juga cd untuk mengubah direktori, bisa naik ataupun turun. Jadi ini sudah selesai. Kita lihat
Jadi tadi tampilannya ini ya, reading packet list done, artinya selesai, kita sudah kembali ke device lab lagi. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian 3, yaitu tinjau manajemen file. Gunakan ls desktop strip l. Nah, kita masukkan perintah baru lagi di sini, ls strip l ls desktop strip l. Gunanya untuk menampilkan isi folder desktop. Mari kita enter. Oh, ini dia ternyata isinya ya. Ternyata isinya kurang lebih seperti ini. Sama. Oke, kayaknya tidak sama ya. Tidak sama, tapi tidak masalah. Artinya perintahnya berfungsi dengan normal. Oke, kemudian ada lagi perintah mengubah izin dan kepemilikan file. Gunakan perintah cd untuk mengubah directory. Nah, ini tadi sudah kita bahas ya. cd dokumen. Kemudian kita klik enter, kita sudah masuk ke bagian dokumennya. Oke. Kemudian apa yang akan kita lakukan? Kita gunakan echo untuk membuat file script cell yang akan memiliki perintah ls dan seterusnya. Jadi kita ketik saja echo. Saya tidak tahu ya ini apakah bisa di copy paste atau tidak, tapi intinya kita ketik manual saja, ls /desktop tanda kutip file samping myfile.sh. Oke, kita enter. Apa yang terjadi? Ingatlah bahwa karakter yang lebih besar dari ini mengarahkan output ke perintah ke file. Script myfile.sh disimpan di direktori dokumen. Oh, itu dia. Jadi script myfile.sh itu disimpan di dalam direktori dokumen. Gunakan perintah cat untuk melihat satu-satunya perintah dalam script. Jadi apa yang harus kita ketikkan? Kita ketikkan cat myfile.sh. Oke, kemudian kita enter. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya, sama persis ya teman-teman ya, sama. Oke, selanjutnya gunakan perintah /myfile.sh untuk menjalankan script. Oke, kita cek ya, ini kok kecil banget hurufnya. Oke, ini ya perintah yang ini yang akan kita gunakan. Titik. Ini bisa di copy paste ya. Kita coba. Oh, mau ya? Oke. Jadi di situ ada permission denied, ditolak ya. Jadi gunanya salah satunya untuk itu. Kemudian gunakan komen ls pakai bahasa Indonesia saja, saya tidak bisa mengartikannya. Gunakan perintah ls strip l myfile.sh untuk melihat izin file saat ini. Nah, jadi ini kita copy paste, ini kita copy saja. Oke, kita pakai yang select text. Ini kita copy saja. Kita pastikan di sini. Oh, dia belum tercopy ya. Enak diketik saja ya, lebih aman. Oke, jadi di situ ada strip rw. Mungkin bisa dibantu mengartikan, saya tidak paham. Tapi kurang lebih sama ya, tampilannya sama, waktunya saja karena saya di sini diinformasikan jam 10.54, di sini 12.46. Tapi sama ya, 14 April 2016 sama. Oke, selanjutnya use the command chmod. Oke. Gunakan perintah chmod plus x
my file as untuk memungkinkan Anda mengeksekusi file. Oke, kita copy saja ya teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa berhasil. Oke, ini kita copy karena kita sudah posisi sudah di direktori dokumen ya. Oke. Copy teks, kemudian kita pastikan saja di sini. Paste. Oke. Tetap nggak mau ya. Oke, kita ketik manual aja deh kalau memang nggak mau. chmod plus x myfile.sh. Tak ada yang terjadi, sama hasilnya. Kemudian gunakan komen myfile.sh untuk mengeksekusi script ya. Titik myfile.sh. Scriptnya kurang ya. Salah lagi. Oke. Nah, jadi tampilannya seperti apa? Oh, sama. Chromium desktop, lab desktop. Jadi kurang lebih seperti inilah ya isi di dalam dokumen itu. Kemudian gunakan komen sudo count root myfile.sh to change the ownership of the file. Oke, jadi kita mau mengubah kepemilikannya ya, ownership mungkin kepemilikan benar ya, menjadi root. Oke, perintahnya adalah sudo count root myfile.sh. Oke. Display the permission of the. Oke, kita masukkan perintah ls strip l lagi. Nah, totalnya ada satu file dan ini rootnya ya. Ini alamat rootnya mungkin rwx ini. Saya tidak begitu paham. Nah, ini dia rootnya, kata kuncinya di sini sama 16 April 21. Oke, di sini berubah ya, di tempat saya nggak berubah. Oke, kemudian use the move files command. Jadi kita akan gunakan perintah untuk memindahkan file. Oke, gunakan perintah untuk pindahkan file. Kita gunakan apa nih? mv. Jadi mungkin mv ini move ya artinya. Move my file. Kita akan memindahkan file sh ke desktop. Jadi tadi di dokumen, maka kita pindahkan ke desktop. mv my file.sh spasi home device spasi desktop slash lagi. Oke, masih di dokumen statusnya di sini, tapi mari kita cek apakah dia benar sudah pindah ke desktop. ls slash desktop slash. Oke, sudah ya. Ternyata my file sh nya sudah pindah ke desktop. Oke, selanjutnya mengembalikan ke dokumen folder. Jadi kita kayak kurang kerjaan ya, jadi bolak-balik, tapi namanya belajar. Mari kita coba. mf move desktop my file.sh my file sh. Jadi dua kali ya. Oke, saatnya kita cek, kita perintahkan saja ls. Oke, my file sh. Jadi tadi udah kita pindah ke desktop, kita pindahkan lagi ke dokumen. Makanya ketika kita perintahkan ls untuk melihat direktori yang ada di dalam dokumen, maka keluarlah my file sh. Oke, my file sh. Cuman dia tidak di ini ya. Oh, sorry. Di sini tidak saya kasih nama. Oke. My file-nya kita ganti namanya harusnya.
underscore rename. Oke, nggak bisa ya. Oke, nggak ada masalah. Use the copy files command. Oke, jadi copy CP ya. Kalau move MP, kalau copy CP. Kita ketik CP my file. Jadi karena tadi di sini tidak saya ganti ya teman-teman, maka di sini saya selanjutnya perintahnya tidak akan bisa saya ganti ya. Tidak bisa saya. Jadi saya tetap kalau ketemu namanya my file rename ini, nanti saya akan gunakan my file aja. myfile.sh. Ini apa sih? Nampak. Oh, kita copy. Jadi tadi myfile rename sh kita ganti namanya jadi myfile. Artinya kita copy lagi namanya, copy myfile. Jadi copy myfile sh ini kita copy dengan nama yang baru, myfile underscore rename underscore and karena dia tidak mentolerir spasi, maka kita akali dengan memberikan underscore copy .sh. Oke, kita cek. Nah, kita cek lagi pakai ls dong untuk melihat direktorinya. Oke, ternyata sudah masuk ya teman-teman nih. myfile rename and copy. Oke, selanjutnya use the remove file commands. Oke, jadi remove singkatannya rm, move mp, copy cp, dan remove rm. Oke, kita ketikkan saja rm. Ini bisa di copy nggak ya? Saya ini cukup pemalas sebenarnya ngetik. Astagfirullah. rm paste. Aja lah ya, myfile underscore rename underscore and underscore copy .sh. Oke, kita klik enter. Oke, kemudian kita cek lagi. Jadi cara ngeceknya tinggal ketik ls aja ya. Nah, jadi karena tadi oke, jadi filenya my rename sh, my file sh ya. Jadi dia kayak gini ya, kayak agak bingung juga saya, tapi nggak apa-apa. Oke, kemudian kita akan gunakan standar output redirect. Kita gunakan echo linux awesome. Echo ada kutip linux is awesome. Awesome, tanda seru. Oke, tanda kutip, tanda seru lagi, tanda perintah linux.txt. Oke, selanjutnya sebentar ya. Selanjutnya kita akan tes lagi. Jadi cat linux txt. Oke, mungkin ini untuk melihatnya ya. Cat linux txt.
2.txt. Oke, jadi oh sorry, ada yang salah. Oke, oh belum ya. Kemudian kita ketik lagi cat linux. Oke, cat linux txt. Wow, ini dia tampilannya ya. Jadi Linux awesome. Oke, selanjutnya mungkin kurang lebih begitu ya, seterusnya ya sama ya, powerful apa segala macam sama. Use V itu V text editor, kita coba V ya. Oh kita ini dulu. Oke, kita turun dulu ya, kita keluar dulu. Oke, kita balik lagi ke V Linux txt. Oke. Oh, sorry. Oke, jadi saya nggak tahu nih ada trouble apa, tapi mungkin sampai di sini dulu ya lab kita. Nanti selanjutnya akan coba saya post di part kedua. Kurang dan lebih saya mohon maaf karena sudah dekat juga waktu berbuka. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mendapat hasil terbaik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.